Pagi, Pak. Selamat pagi. Salam sehat semua ya. Baik. Pelajaran kita pagi hari ini saya akan mengajarkan dulu kalian apa itu VLOOKUP. Pemrograman VLOOKUP atau penggunaan fungsi Excel terkait VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa yang dimaksud dengan VLOOKUP? Namanya juga look, itu adalah melihat. Lookup itu membuka. Artinya ketika kita mengisi sesuatu, dia di lookup atau dilihat dari tabel yang sudah tersedia. Gambarannya seperti ini. Di minggu yang lalu atau yang sebelumnya saya sudah menyampaikan aritmatika dan fungsinya, termasuk fungsi if. Kalau ini maka, kalau ini maka, kalau bukan ini maka, itu artinya fungsi if. Itu sudah saya sampaikan, dan ini juga lebih luas lagi dikembangkan yang namanya VLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu namanya sebenarnya disingkat adalah melihat secara vertikal. V itu adalah vertikal. HLOOKUP itu melihat secara horizontal atau baris. Saya mau mengisi daftar peserta ujian pelatihan komputer EPKIP Ekonomi UHM. Ini contoh. Identifikasinya ada dibuat di sini kode. Kode seperti yang saya sampaikan, pembuatan kode di dalam sebuah pemrograman itulah sebenarnya yang menjadi identifikasi terhadap apa yang harus dilakukan. Identifikasi ini identifikasinya, sebenarnya inilah yang dibaca untuk mengisi ini, mengisi ini, mengisi ini, mengisi ini. Contoh yang paling real terkait VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalian sudah yakin saya pernah belanja ke supermarket. Kemudian diketikkan atau di-scan barcode-nya, muncul nama barangnya. Sebenarnya yang di-scan ini adalah kode ini. Langsung muncul di sini. Muncul semua. Langsung terisi secara otomatis. Untuk bisa melakukan sebuah VLOOKUP atau HLOOKUP, kita harus buat dulu tabelnya. Di sini saya sudah buat di sini tabelnya ada di sini. Ini tabelnya. Kalau kode A dia, kode A, B, C, D, katanya kode A, materinya Microsoft, biayanya 25.000, waktunya siang, kelasnya biru. Itu kode A. Mari kita lihat kode yang dibuat di sini. Ada A enggak? Ada. Di sini A. Jadi kode A, D, C, D, E, C yang di bawah ini semua adalah kode yang diidentifikasi di dalam tabel ini. Jadi sebenarnya ini jangan dilihat, ini banyak. Kalau seperti saya katakan tadi, kalau di supermarket ini nama barangnya kan banyak ini. Mungkin ratus ribuan ini ya, nama barangnya. Dia sudah tentukan, kalau kodenya A, nanti nama materinya ini. Kalau kodenya B, ini dan seterusnya. Ini banyak. Yang mengisi ini sudah jelas orang, kalau di supermarket itu orang gudang yang mengisi. Warehouse yang mengisi. Sama orang marketing yang menentukan harga ini. Kasir tidak bisa merubah ini. Karena dia melookup kepada tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Mereka hanya mengisi seperti ini. Katakanlah ini diisi oleh sekretariat. Mereka tidak bisa mengisi ini. Mengisi ini. Mereka hanya mengisi identifikasi ini, kemudian ini muncul semua.
Oke. Baik, kita coba membuat pemrograman atau membuat kode di dalam materinya. Supaya muncul materi dengan identifikasi C ini, maka kita harus buat dulu pemrogramannya. Kita buat pemrogramannya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Tadi VLOOKUP itu sudah jelas menentukan melihat secara vertikal. Di dalam Excel, yang dimaksud dengan vertikal itu adalah kolom ini. Kolom vertikal A, vertikal B, vertikal C, vertikal D, E, F. Tapi ini bukan ABCD dibuat, ini namanya vertikal 1, vertikal 2, vertikal 3, vertikal 4, vertikal 5, vertikal 6. Itu kira-kira. Oleh sebab itu, mari kita buat rumusannya. Untuk mengisi materi, katanya VLOOKUP, lihat secara vertikal. Lihat secara vertikal. Dari mana mau di-lookup? Menentukan VLOOKUP itu dari mana? Code of VLOOKUP-nya dari mana? Code-nya, kodenya. Kodenya diambil dari, buka kurung dulu, kemudian diambil dari C ini. 2 minggu yang lalu saya sudah katakan, hanya ada 3 menetapkan posisi di Excel. Ada yang masih ingat? Saya nggak ingat, nggak yakin lagi ada yang ingat itu. Ada 3. 1, kalau dia di sebelah kiri dikatakan left. Kalau dia di sebelah kanan dikatakan mid. Kalau dia di sebelah tengah mid, kalau sebelah kanan dikatakan right. Oleh sebab itu, kode ini berada di sebelah kiri. Kode yang ada di dalam tabel barang ini tadi ada di sebelah kiri, kode C-nya. Kita mau ngambil kode C ini. Oke, kita klik left. Kemudian buka kurung. Kodenya ada di mana? Ada di sel B9. B9. Kodenya ada di B9. Kemudian titik koma. Berapa karakter dia diambil kode itu? Udah jelas dari tabel barang ini adalah 1 karakter. Kita ambil 1. Kita tutup kurung. Berarti sudah dapat kita code-nya yang mau diambil. VLOOKUP diambil dari kode sebelah kiri sebanyak 1 huruf. Itu dulu, kemudian titik koma. Tempat VLOOKUP-nya di mana? Tabel untuk yang dilihat itu di mana? Itu ada di tabel barang ini. Kita masuklah tabel barang ini. Masuk kita tabel barang, kemudian kita mulai dari, atau langsung kita blok, boleh. Kita ketik pun boleh. Tapi kita blok aja langsung. Di sini mulai kode, materi, biaya, waktu kelas. Kita blok seperti ini. Blok. VLOOKUP ini dilihat di tabel barang di D3 sampai F7. Untuk menentukan materi, itu ada di vertikal 2. Ini kan vertikal 1, vertikal 2, vertikal 3, 4. Karena ini nggak diblok kan, makanya ini nggak dihitung. Ini nggak diblok, nggak dihitung. Ini juga nggak diblok, nggak dihitung. Oleh sebab itu, karena ini vertikal, maka kita klik di sini titik koma di vertikal kedua. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ya berarti di sini kode C dari tabel barang, materinya adalah Japa. Lepas kan?
Oke, baik. Ini, kalau ini sudah selesai, udah tinggal copy ke bawah. Copy. Nah, tapi ini bermasalah, karena di sini ada NA. Kenapa bermasalah? Karena kalau kita menurunkan ini ke bawah, tabel barang ini juga ikut turun, padahal ini harus di blocking. Dia kan tidak boleh bergerak dari sini. Dia harus B3 sampai F7. B3 sampai F7. Nih, B3 sampai F7. Ini tidak boleh bergerak. Kalau ini kita turunkan ke bawah, ini pasti bergerak. Umpamanya ini kita copy dulu ke bawah. Nih. Nih. Ini kan bergerak dia jadi B4, F7. Itu nggak boleh terjadi. Karena itu akan turun nanti. Berarti ini akan jadi turun di tabel barang ini. Jadi B4, ini B4. Jadi di sini dia mulai. Ini nggak dibaca dia lagi. Dan seterusnya seperti itu. Pasti turun semua. Seperti ini juga. Ini juga turun. B5, F9. Ini B6, F10. Ini nggak boleh terjadi. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan? Masih ada yang ingat? Bagaimana membakukan sel? Ini harus kita bakukan. Untuk membakukan sel, itu dibuatlah tanda dolar. Dolar. Bagaimana cara membuat tanda dolar? Itu dikliklah F4. F4 seperti ini. Kemudian ini juga diklik tanda dolar F4 seperti ini. Ingat, seluruh pemrograman dimanapun untuk mengeluarkan pembakuan tanda dolar itu diklik dengan F4. Oke, kalau ini sudah oke, ini bisa kita copy. Kemudian di biaya, sama. Biaya juga sama. Kita VLOOKUP. VLOOKUP left. Kita lihat di sini B9, satu huruf, kemudian kita masuk ke tabel barangnya di vertikal ketiga, titik koma 3 tutup kurung. Nah, sekarang kita bakukan. Cara membakukannya F4 dolar, dah. Kemudian kita teruskan ke bawah. Untuk menetapkan selnya, dilihat ini kode ini kan hanya apa? Hanya penjelas ke kita. Yang kita gunakan adalah ini, blok ini. Atau tabel lookup-nya adalah di B3 sampai F6. Karena ini hanya untuk menerangkan saja, supaya kita jangan lupa. Sementara yang diambil adalah hanya ini saja. VLOOKUP lab 9 dari sini sebelah kiri, tabel barang, ambil dari tabel barang di vertikal kedua. Itu artinya ini vertikal kedua. Untuk materi. Untuk biaya ada di vertikal ketiga. Berarti untuk waktu ada di vertikal dan seterusnya. Baik. Untuk bisa mengisi ini, silahkan kalian buat rumusannya ini. Rumusan waktu. Nanti siapa yang duluan, langsung angkat tangan di-share ke kita. Apa rumusan yang mau dibuat di waktu ini? Sama kelas. Nanti akan saya tunjuk satu-satu. Waktunya 10 menit. Tulis di buku musyawarah. Oke, silakan diikuti. Sama dengan VLOOKUP. Setelah ini apa? Left. Apa terus apa? B9. B9. Titik koma 1. Oke.
Terus apa lagi? titik koma satu, Terus waktu, kemana? waktu, Waktu. Mana ada waktu? Titik koma masuk ke tabel barang. Sekarang Tabel barang di sini berapa? Dimulai dari mana? Ya udah bikin warna kuning pun nggak bisa juga. Dimulai dari mana ini? D D Berapa? D3 Tiga sampai D3 kemana? sampai B6. Ini paling bawah. A, B, C, D, E, F. F berapa? F7. Mana ada 7 situ? F 6. 6, Waktu terus apa lagi? Koma 2 ya, Pak. Titik koma. Di vertikal berapa dia? Waktu. Vertikal berapa? Vertikal 1, 2, 3, 4. Lancar, udah. Sekarang di kelas. Siapa yang bisa? Satu orang. Mau dengan apa? VLOOKUP, VLOOKUP, Terus. left, Ya. B9, titik koma 1, 9,1. titik koma 1, titik koma, tabel barang, Tabel barang. barang, Sampai F6. Kolom F6. berapa? 5. 5. Tutup kurung. Sekarang apa mau dibuat supaya bisa di copy? bakukan sel, Bagukan sel. Dengan pakai apa? F4 dolar. 4. Udah. F4. F4. Enter. Udah. Tinggal copy sekarang. Copy. Udah. Selesai. Sudah. Seandainya terjadi perubahan, ini nggak perlu dirubah lagi semua. Umpamanya si Bobby itu salah, rupanya itu di B-nya, rupanya kodenya itu. B, tinggal gantikan B-nya, kodenya. Seperti ini, B. Kan langsung berubah dia semua. Nih. Umpamanya, katakanlah ini, si Setiawan ini, belum ada kemarin itu kodenya. Dikodekan seperti ini. Ini kan tinggal buat kodenya saja. Umpamanya, A, S, umpamanya 38. Langsung dia isi sendiri. Di sini B, R, umpamanya katakanlah 32. Kan langsung dikodekan sendiri dia. Umpamanya di sini juga A, B, 345. Dia hanya mengetikkan kode ini. Makanya kalau kalian mau apa buat sekarang, mau buat apa namanya rekening bank, yang dibuat di sini identifikasinya hanya nomor induk kependudukan kalian yang dituliskan. Ininya semua ini langsung diisi sendiri. Alamatnya di mana karena sudah ada datanya secara induk nasional. Ini pun seperti itu. Karena kenapa? Untuk mengisi ini sudah ada daftar tabel barangnya. Jadi ini jangan dilihat hanya 5, bisa mungkin 1000-an, 20.000-an, terserah sebanyak-banyaknya. Oke, itulah VLOOKUP. HLOOKUP di mana? HLOOKUP adalah kebalikan dari VLOOKUP. Kalau ini tadi VLOOKUP berdasarkan kolom, kalau HLOOKUP itu berdasarkan apa namanya? Berdasarkan
baris, dimulai dari sini. Oleh sebab itu, caranya juga berbeda. Seperti ini dibuat. Kode A, B, C, D, itu kalau dia kode A, materinya Microsoft Word. Biayanya 5.000 siang dan biru. Ini jadi dia dibalik saja. Dibalik. Kode D, Photoshop 50.000 kuning. Kalau tadi berbeda. Dia diambil dari sebelah kiri. Kalau A, Microsoft Word 25.000 siang biru. Jadi dibuat secara baris. Oleh sebab itu gampang saja sebenarnya. Kita coba di sini. Di halukap. Kita coba di nomor 7 ini membuat halukap. Halukap sama lookup. Left di sini sekarang udah B16. Koma 1. Lookup dari mana? Lookup dari sini, contoh. Lookup berarti yang kita lihat di sini lookupnya adalah di ini C2 sampai F5. C2 sampai F5. Di baris keberapa? Di horizontal keberapa? Dimulai dari B1 sampai E5. Ini horizontal 1, horizontal 2, horizontal 3, 4 dan seterusnya. Nih, jadi ambil hitungannya dari sini. Ya udah gampang saja. Ini juga sama. Sebenarnya kalau saya langsung kopikan saja ini, copy. Ini udah. Ini saya ganti horizontal 3. Ini saya copy horizontal 4. Dan seterusnya. Ini copy, ini langsung di F4. Ya, bisa di copy, tinggal copy. Nah, seperti itu. Gampang kan? Kalau kita lihat B di sini, Excel udah pasti. B, Excel. Jadi ada tadi kesalahan apa saya yang lupa di pikiran saya. Yang jelas ini kodenya ini wajib diblok juga. Kode ini. Jangan lupa kodenya. Kalau ini nggak perlu, karena ini hanya menerangkan saja. Yang diblok itu adalah kode sama kondisinya. Ini juga seperti kode sama kondisinya. Ini nggak perlu karena ini hanya menerangkan. Dipahami ya? Jadi ini jangan sampai lupa apa yang membedakan lookup dan VLOOKUP. Sekarang kelas apa mau kita buat? Sama dengan lookup. Lookup. Terus Left. Ya, jangan sampai lupa. Terus B berapa itu? B16. D16. Titik koma. Terus Titik koma. 1. Titik koma. Titik koma. Tabel barang. Lookup. Berarti di tadi berapa? B berapa? D1. D1 sampai apa? G5. 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 Jadi apa lagi? Terus 3. Titik koma. Titik koma. Titik koma 3. Hanya 3. Ini horizontal 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sudah. Iya. Sudah, sekarang tinggal ini. Blok.
Blok udah enter copy. Ini jadi blok juga. 4. Kita blok ini. Enter. Kita blok ini. Enter. Udah tinggal copy, selesai langsung semua. Kalau suatu saat ada yang mengganti ini jadi umpamanya jadi A. Nah, dia ganti method. Oke, sampai di sini untuk halukat dan VLOOKUP. Sekalian kalian pelajari apa itu NPV, baca bukunya, net present value. Walaupun kalian belum masuk ke ekonomi keuangan, katanya tadi kutanya kelas lain, kelas A itu belum masuk, tapi kalian baca. Karena kalian pasti akan masuk ke sana nanti. Oke, silakan disiap setnya. Kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini dulu. Jangan lupa hari Sabtu ya, jam yang sama ya. Untuk Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, selamat bertemu hari Sabtu. Sehat semua ya. Siang, Pak. Yang Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.